Winger FC Utrecht, Miliano Jonathans, tinggal selangkah lagi resmi menjadi WNI setelah berkas naturalisasinya ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Proses berikutnya hanya menunggu rapat DPR RI dan pengambilan sumpah. Jonathans, yang punya darah Indonesia dari sang ayah asal Depok, sempat masuk daftar sementara Belanda U21, media Belanda, Voetbal Primeur, menilai langkah Jonathans sangat tepat, karena peluang untuk menembus timnas Belanda sangat kecil. PSSI berharap Jonathans bisa segera bergabung untuk uji coba September, sebagai antisipasi jika ular Romani absen di kualifikasi Piala Dunia 2026. Manchester City semakin dekat mendatangkan Gianluigi Donnarumma. Jurnalis Fabrizio Romano melaporkan kiper Italia 26 tahun itu sudah sepakat secara personal dengan The Citizens. City kini harus merampungkan negosiasi dengan PSG, yang bersedia melepas Donnarumma di bawah 50 juta euro. Namun transfer ini masih menunggu kejelasan masa depan Ederson, yang diminati Galatasaray. PSG sendiri sudah menepikan Donnarumma usai gagal mencapai kesepakatan kontrak baru. Les Parisiens bahkan merekrut Lucas Chevalier sebagai pengganti. Di sisi lain, City sebenarnya sudah punya James Trafford, tetapi blundernya kontra Tottenham menambah keraguan soal kematangan kiper muda tersebut. Arsenal resmi merekrut Eberechi Eze dari Crystal Palace dengan nilai transfer 67,5 juta pound. Gelandang timnas Inggris itu menandatangani kontrak 4 tahun, mengenakan nomor 10, dan menjadi rekrutan ke-7 The Gunners musim panas ini. Eze sebelumnya membawa Palace juara Piala FA lewat gol penentu kontra Manchester City. Ia mengucapkan terima kasih emosional kepada fans Palace sebelum pindah. Transfer ini sempat jadi drama karena Tottenham hampir mendapatkannya, namun Arsenal bergerak cepat menikung rival sekota. Eze langsung diperkenalkan di Emirates sebelum laga melawan Leeds United, yang berakhir 5-0 untuk Arsenal. Mikel Arteta memberikan dukungan penuh untuk Victor Gyökeres setelah sang striker mencetak 2 gol saat Arsenal menang 5-0 atas Leeds United. Arteta menilai gol cepat Gyökeres sangat penting bagi tim dan optimistis sang penyerang akan makin tajam berkat etos kerjanya. Kemenangan ini membuat Arsenal mantap di puncak klasemen Premier League dengan 6 poin dari 2 laga. AC Milan mengawali Serie A 2025-2026 dengan buruk setelah kalah 1-2 dari tim promosi Cremonese di San Siro. Massimiliano Allegri mengaku kecewa dengan hasil tersebut. Menurutnya, Milan sebenarnya menciptakan banyak peluang, namun kurang efektif dan lengah di lini belakang. Meski kesal, Allegri tetap yakin Rossoneri akan segera bangkit. Ia menegaskan masih ada banyak waktu untuk memperbaiki kekurangan, terutama soal pertahanan. Manchester United kembali kesulitan menjual Jadon Sancho. Setelah sempat didekati AS Roma, kini klub Serie A itu mundur karena sang winger dianggap kurang termotivasi dan tak sepakat soal gaji. Direktur olahraga Roma, Frederick Massara, menegaskan Sancho hanya sekadar wacana dan pihaknya akan mencari opsi lain. Meski begitu, Sancho masih diminati beberapa klub. Bayern Munchen disebut menjadi kandidat terkuat jika MU bersedia menurunkan harga jualnya. Kevin De Bruyne langsung mencetak gol pada laga debutnya saat Napoli menang 2-0 atas Sassuolo. De Bruyne tampil percaya diri dengan 67 sentuhan, 3 umpan kunci, dan 3 percobaan tembakan. McTominay memuji rekan barunya itu, rasanya seperti dia sudah bermain di sini 5 tahun. Dia pemain luar biasa dan pribadi yang hebat. Kemenangan ini menempatkan Napoli di puncak klasemen sementara Serie A. Erik ten Hag harus menelan pil pahit pada debutnya bersama Bayer Leverkusen setelah timnya kalah 1-2 dari Hoffenheim di B Arena, Sabtu malam WIB. Leverkusen sempat unggul cepat lewat gol Jarell Quansah di menit ke-6. Namun Hoffenheim bangkit melalui Visnik Aslani di menit 25 dan Tim Lemperle di menit 52. Selepas laga, ten Hag mengakui timnya masih banyak kelemahan yang harus diperbaiki. Kami lengah 2 kali dan kebobolan. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tapi penting tetap tenang dan terus bekerja, ujarnya. West Ham United serius memburu gelandang muda AS Monaco, Soungoto Magasa. Klub London itu sudah mengajukan tawaran 16 juta euro plus 2 juta euro bonus, dan sang pemain dikabarkan sepakat kontrak 6 tahun. Kini tinggal menunggu kesepakatan harga dengan Monaco sebelum transfer resmi terwujud. Chelsea dikabarkan siap meluncurkan langkah akhir untuk merekrut bintang muda Aston Villa, Morgan Rogers. The Blues bersaing ketat dengan Tottenham Hotspur demi mendapatkan gelandang serang berusia 22 tahun itu, yang dihargai sekitar 80 juta pound. Rogers tampil gemilang musim lalu dengan 30 kontribusi gol dan dinobatkan sebagai PFA Young Player of the Year. Aston Villa sebenarnya ingin mempertahankannya, namun tawaran besar dari Chelsea atau Spurs bisa menggoyahkan keputusan mereka di sisa bursa transfer. Barcelona menunjukkan mental juara saat bangkit dari ketertinggalan 2 gol dan menang 3-2 atas Levante. Ferran Torres menjadi bintang dengan gol penyama kedudukan yang membalik arah laga, sementara instruksi Hansi Flick di ruang ganti terbukti krusial mengubah permainan tim. Torres menegaskan dirinya siap bersaing di skuad utama, dengan ketajaman gol yang bisa jadi faktor penting bagi Barcelona sepanjang musim.
Manchester United gagal meraih kemenangan perdana di Premier League 2025-2026 setelah ditahan imbang 1-1 oleh Fulham di Craven Cottage, Minggu malam WIB. Laga berlangsung sengit sejak awal, Bruno Fernandes gagal mengeksekusi penalti pada babak pertama. Gol pembuka akhirnya lahir di menit ke-58 saat sundulan Lenioro berbelok setelah mengenai Rodrigo Muniz. Namun keunggulan MU tak bertahan lama. Emil Smith-Rowe yang baru masuk sebagai pemain pengganti langsung membalas lewat tendangan voli pada menit ke-73. Sisa laga berjalan intens dengan Fulham lebih dominan. Sementara MU beberapa kali mengancam lewat Harry Maguire dan Bruno Fernandes. Skor 1-1 bertahan hingga akhir. Hasil ini membuat tim asuhan Ruben Amorim baru mengoleksi 1 poin dari 2 laga, sedangkan Fulham besutan Marco Silva meraih poin kedua musim ini. Everton meresmikan Stadion Hill Dickinson dengan kemenangan 2-0 atas Brighton di Liga Primer. Iliman Ndiaye mencetak gol perdana di stadion baru mereka pada menit ke-23. Lalu James Garner menggandakan skor lewat tembakan jarak jauh. Jack Grealish jadi bintang dengan 2 assist, sementara kiper Jordan Pickford menggagalkan penalti Danny Welbeck untuk memastikan debut manis di kandang baru mereka. Dengan hasil ini, Everton naik ke peringkat ke-8 klasemen sementara dengan 3 poin dari 2 laga. Sebaliknya, Brighton harus puas tertahan di posisi ke-18 dengan 1 poin. Real Madrid meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Real Oviedo pada pekan kedua La Liga 2025-2026 di Estadio Carlos Tartiere, Senin dini hari WIB. Kylian Mbappe membuka skor lewat tembakan datar di menit ke-37, kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-83 setelah memanfaatkan umpan Vinicius Junior. Winger Brasil itu sendiri ikut menutup pesta gol Los Blancos di masa injury time melalui skema serangan balik cepat. Oviedo sempat beberapa kali mengancam gawang Madrid, namun ketangguhan Thibaut Courtois membuat tuan rumah gagal mencetak gol. Dengan hasil ini, Madrid mengoleksi 6 poin dari 2 laga dan duduk di peringkat 3 klasemen sementara. Juventus membuka musim Serie A 2025-2026 dengan kemenangan 2-0 atas Parma di Allianz Stadium, Senin dini hari WIB. Setelah babak pertama tanpa gol, Jonathan David memecah kebuntuan pada menit ke-59 lewat penyelesaian cepat dari umpan tarik Kenan Yildiz. Meski Andrea Cambiaso mendapat kartu merah pada menit ke-83, sinyonya tua tetap mampu menambah keunggulan melalui Dusan Vlahovic yang kembali memanfaatkan kerjasama dengan Yildiz. Hasil ini menempatkan Juventus di posisi ketiga klasemen sementara dengan 3 poin.